Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 6, mata kuliah Akuntansi Manajemen kelas MBS 5D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai biaya kualitas dan produktivitas yang beranggotakan yang pertama yaitu Sulis Setiawati, presensi 5 dengan NIM 1952 11131. Yang kedua yaitu saya sendiri, Delia Indriani, presensi 41 dengan NIM 1952 11196. Dan yang ketiga yaitu Laila Safitri, nomor presensi 42 dengan NIM 1952 11197. Materi yang pertama yaitu pendekatan kualitas. Kualitas merupakan alasan yang mendasari konsumen dalam memilih suatu barang atau jasa berupa kekuatan daya tarik yang dimiliki oleh suatu barang atau jasa itu sendiri. Peningkatan kualitas wajib dilaksanakan oleh para produsen dalam menarik konsumen, karena kualitas barang atau jasa merupakan salah satu harapan konsumen. Dimensi kualitas yang menjadi harapan konsumen diantaranya yang pertama yaitu kinerja. Kinerja merupakan salah satu aspek utama yang dipertimbangkan konsumen dalam membeli suatu produk, karena berkaitan langsung dengan fungsional atau seberapa baik produk tersebut berfungsi. Yang kedua yaitu estetika. Estetika merupakan nilai keindahan yang juga berpengaruh terhadap kualitas barang dan keputusan pembelian konsumen. Yang ketiga yaitu kemampuan servis. Merupakan suatu faktor yang berupa kemudahan dalam merawat dan memperbaiki suatu produk. Yang keempat yaitu fitur. Fitur merupakan kesesuaian produk terhadap perbedaan spesifikasi antara produk yang satu dengan produk yang lain. Yang kelima yaitu keandalan. Keandalan merupakan sebuah harapan atau kemungkinan suatu produk agar bisa bekerja dan bertahan sesuai rancangan spesifikasinya. Yang keenam yaitu keawetan. Keawetan yaitu waktu seberapa lama produk itu akan bertahan. Dan yang terakhir yaitu kualitas kesesuaian dalam penggunaan. Apabila sebuah produk tidak menyimpang antara faktor promosi dan faktor realitanya. Dalam kualitas terdapat juga pendekatan kualitas. Pendekatan kualitas ini digunakan untuk memenuhi spesifikasi dari kualitas produk itu sendiri. Terdapat dua pendekatan kualitas, yaitu pendekatan tradisional atau nilai target dan pendekatan kontemporer atau optimal. Yang pertama yaitu pendekatan nilai target. Nilai target merupakan sebuah nilai unit yang masuk ke dalam produk yang berkualitas. Di dalam pendekatan nilai target, kesesuaian kualitas diartikan sebagai suatu nilai yang digunakan sebagai acuan untuk karakteristik kualitas. Yang kedua yaitu pendekatan kualitas optimal. Dalam pendekatan kualitas optimal, setiap kali melaksanakan proses, hasil yang diperoleh atau target yang diperoleh haruslah akurat. Pada pendekatan ini, karakteristik kualitas diatur dengan nilai tertentu yang sudah diuji tanpa ada penyimpangan apapun. Selain itu, dimensi kesesuaian digunakan sebagai acuan untuk kesesuaian kualitas. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu pengukuran dan pelaporan biaya kualitas. Pengukuran dan pelaporan biaya kualitas dilakukan untuk mengetahui apakah upaya peningkatan kualitas yang sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan perusahaan dan menghasilkan produk yang berkualitas dengan sedikitnya biaya produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk yang berkualitas tersebut. Pengukuran dan pelaporan biaya kualitas ini wajib dilakukan untuk membuat rancangan produk dan menjaga produk yang dihasilkan dengan kualitas yang baik. Selanjutnya yaitu biaya kualitas. Biaya kualitas yaitu sebuah biaya yang akan terjadi atau mungkin akan terjadi yang disebabkan oleh hasil kualitas dari suatu produk yang rendah. Biaya kualitas terbagi menjadi dua kelompok, yaitu biaya kualitas yang berkaitan dengan aktivitas pengendalian dan biaya kualitas yang berkaitan dengan aktivitas kegagalan. Aktivitas pengendalian ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas, sedangkan aktivitas kegagalan bisa terjadi karena produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang rendah, sehingga dalam menjalankan aktivitas
terdapat kegagalan. Dua kelompok dalam biaya kualitas terbagi lagi menjadi 4 subbab kelompok biaya, yaitu dalam biaya pengendalian terdapat biaya pencegahan dan biaya penilaian, serta dalam biaya kegagalan terdapat biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal. Yang pertama yaitu biaya pencegahan. Biaya pencegahan merupakan biaya yang dikeluarkan dengan tujuan agar barang atau produk yang dihasilkan tidak gagal atau berkualitas rendah. Dengan adanya biaya pencegahan, diharapkan bisa mencegah meningkatnya biaya kegagalan. Kemudian yang kedua yaitu biaya penilaian, merupakan biaya yang dikeluarkan dengan tujuan untuk memastikan apakah produk yang dipesan sesuai dengan permintaan atau kebutuhan konsumen. Yang ketiga yaitu biaya kegagalan internal, merupakan biaya yang timbul akibat produk yang dipesan tidak sesuai dengan keinginan konsumen yang diketahui setelah produk masih berada di pihak produsen. Yang keempat, biaya kegagalan eksternal, merupakan kebalikan dari biaya kegagalan internal. Namun, ketidaksesuaian produk diketahui setelah produk berada di tangan konsumen. Kemudian pengukuran biaya kualitas. Dalam pengukuran biaya kualitas, terdapat dua metode yang biasanya digunakan untuk mengukur biaya kualitas yang tersembunyi. Di antara yang pertama yaitu metode multiplier, dan yang kedua yaitu metode Taguchi loss function. Yang pertama yaitu metode multiplier. Metode ini digunakan untuk mengukur biaya kualitas yang tersembunyi dengan cara mengalihkan dengan biaya kegagalan eksternal yang sudah terobservasi dan dialami oleh perusahaan dengan angka yang menggambarkan efek multiplier. Angka efek multiplier ini digambarkan dengan konstanta atau K. Kemudian, kelemahan metode ini yaitu besarnya konstanta hanya didasarkan atas pengalaman perusahaan di masa lalu, sehingga besarnya jumlah biaya kualitas yang tersembunyi akibat dari kegagalan eksternal tidak akurat atau tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Dalam metode multiplier ini juga terdapat metode riset pasar. Metode riset pasar dilakukan dengan mengukur biaya kualitas yang timbul yang biasanya dilakukan dengan wawancara atau observasi kepada tenaga kerja di pasar dan penilaian konsumen. Kemudian yang kedua yaitu metode Taguchi Quality Loss Function. Metode ini digunakan sebagai salah satu alternatif pelengkap seluruh kekurangan dari metode pengukuran biaya kualitas yang sudah ada. Dalam metode ini mengasumsikan bahwa biaya kualitas tersembunyi timbul akibat adanya penyimpangan dari target dan naiknya biaya kualitas dihitung dengan mengkuadratkan setiap penyimpangan dari nilai target. Metode ini dapat diformulasikan dengan rumus L atau kerugian akibat biaya kegagalan eksternal total sama dengan K atau konstanta atau nilai yang diestimasi dengan membagi nilai biaya terestimasi dengan pangkat penyimpangan dari nilai target, kemudian dikalikan dengan Y atau nilai aktual karakteristik kualitas, dikurangi dengan T kuadrat atau nilai target karakteristik kualitas kuadrat. Studi kasus pengukuran biaya kualitas yang tersembunyi. Perusahaan Langgeng Makmur memutuskan untuk menggunakan metode Taguchi loss function untuk mengestimasi biaya eksternal yang disembunyikan. Pada bulan September 2021, diketahui bahwa konstanta adalah 30.000 dan T atau nilai target adalah 30. Kemudian terdapat 6 contoh unit produk sebagai berikut. Unit pertama, nilai sesungguhnya yaitu 29,60. Kemudian pada unit kedua, nilai sesungguhnya yaitu 30. Pada unit ketiga, nilai sesungguhnya yaitu 30,10. Unit keempat, 30,25. Unit kelima, 30,30. Dan unit keenam, 29,90. Pertanyaan yaitu yang pertama, hitung rata-rata kerugian per unit. Dan yang kedua, berapa kerugian yang dikeluarkan jika perusahaan memproduksi 15.000 unit? Penyelesaiannya yaitu dengan membuat tabel metode Taguchi loss function.
Pada unit pertama memiliki nilai aktual 29,60. Kemudian nilai aktual tersebut kita kurangi dengan nilai target sebesar 30, sehingga menghasilkan minus 0,40. Kemudian hasil dari nilai aktual dikurangi nilai target tadi kita kuadratkan, sehingga minus 0,40 dikali minus 0,040 menghasilkan 0,1600. Kemudian dapat diketahui konstantanya adalah 4800. Dengan cara mengalihkan 30.000 dikalikan dengan 0,1600, begitu seterusnya sampai unit ke-6, menghasilkan total biaya yaitu 7.950. Total biaya 7.950 ini kemudian kita bagi 6, karena di sini terdapat 6 unit produk, sehingga menghasilkan rata-rata Rp1.325. Jadi total rata-rata kerugian per unitnya yaitu Rp1.325. Kemudian pertanyaan kedua, kerugian yang dikeluarkan jika memproduksi 15.000 unit. Langkah penyelesaiannya yaitu dengan cara mengalihkan total produksi 15.000 unit itu dikalikan dengan total rata-rata per unit. Jadi 15.000 dikalikan dengan 1.325 yaitu menghasilkan 19.875.000. Jadi dapat diketahui bahwa kerugian yang akan dikeluarkan jika memproduksi 15.000 unit yaitu 19.875.000. Perkenalkan, saya Laila Safitri, NIM 195211197. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaporan biaya kualitas. Sistem pelaporan biaya kualitas sangat penting dalam suatu organisasi jika organisasi tersebut dikatakan serius mengenai peningkatan kualitas dan pengendalian biaya kualitas. Hal pertama yang harus dilakukan dan paling sederhana dalam menciptakan sistem ini adalah penilaian biaya kualitas yang sesungguhnya terjadi saat ini. Laporan biaya kualitas biasanya dikeluarkan oleh bagian akuntansi. Dalam laporan biaya kualitas, untuk bulan yang berjalan untuk di setiap elemen biaya, yang demikian juga nilai sampai sekarang berjalan sampai tahun sebelumnya. Berikut adalah contoh laporan biaya kualitas. Contoh laporan biaya kualitas. Yang selanjutnya yaitu pengendalian biaya kualitas. Dari pandangan tradisional. Pandangan tradisional pertama kali ditemukan oleh J.M. Juran yang mengemukakan model biaya kualitas optimal. Ada beberapa model, kualitas dibagi menjadi 3 zona terhadap titik total biaya kualitas minimum. Dari pandangan kontemporer. Pandangan kontemporer sangat dipengaruhi oleh teori yang dikemukakan oleh ahli dari Jepang, Genichi Taguchi. Dalam pandangan ini, tingkat optimal dari kualitas akan terjadi di saat kondisi cacat nol, yang berarti total biaya kualitas terendah dicapai pada saat tidak terjadi cacat. Selanjutnya yaitu Activity-based costing. Activity-based costing adalah pendekatan penentuan biaya produk yang biaya kepada produk atau jasa berdasarkan hasil dari sumber daya yang disebabkan oleh beberapa kegiatan. Dasar pemikiran penentuan biaya ini adalah bahwa produk atau jasa perusahaan dilakukan oleh aktivitas di mana yang dibutuhkan tersebut menggunakan sumber daya yang menyebabkan timbulnya biaya. Activity-based management. Activity-based management adalah pengelolaan aktivitas untuk meningkatkan nilai yang diterima oleh pelanggan untuk meningkatkan laba melalui peningkatan nilai tersebut. Analisis tren. 2 metode analisis tren. Yang pertama, metode yang digunakan adalah statistik dengan cara menghitung garis tren dari laporan keuangan beberapa periode.
Yang kedua, metode yang digunakan adalah presentase tren atau angka indeks. Dengan menghitung angka indeks tahun lainnya dengan menggunakan angka laporan keuangan tahun dasar sebagai penyebut. Pengidentifikasian permasalahan. Pengidentifikasian masalah termasuk dalam pengendalian kualitas, yang merupakan bagian penting dalam program manajemen kualitas. Metode yang termasuk dapat digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut adalah metode diagram sebab akibat atau fishbone diagram. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Sulistiawati ingin menjelaskan materi berikutnya, yaitu mengenai produktivitas dan efisiensi. Lantas apa sih yang dimaksud dengan produktivitas itu? Yaitu produktivitas merupakan bagaimana menghasilkan sebuah output secara efisien dan secara khusus ditunjukkan pada hubungan antara output dan input untuk menghasilkan sebuah output. Nah, lantas apa yang dimaksud dengan efisiensi? Di sini yang dimaksudkan adalah efisiensi proses, yaitu kemampuan untuk mengubah suatu input menjadi output pada biaya terendah. Efisiensi proses sangat ditentukan oleh apakah karyawan tersebut telah bekerja ke arah tujuan yang sama. Materi selanjutnya adalah hubungan antara efisiensi proses, yang itu ada 4. Yang pertama adalah kualitas tinggi, yang kedua adalah kualitas produksi, yang ketiga adalah produktivitas tinggi, dan yang keempat adalah waktu siklus yang rendah. Untuk materi selanjutnya adalah pengukuran produktivitas dan efisiensi. Pengukuran produktivitas lebih menekankan pada bagaimana menghasilkan output secara efisien. Lantas apa upaya untuk peningkatan produktivitas itu sendiri? Nah, itu terdapat 3. Yang pertama adalah menghasilkan output yang sama dengan input yang lebih sedikit. Yang kedua adalah menghasilkan output yang lebih banyak dengan input yang sama, dan yang ketiga, yang terakhir adalah menghasilkan output lebih banyak dengan input yang lebih sedikit. Selanjutnya adalah tentang efisiensi teknis. Untuk efisiensi teknis, jika aktivitas dipandang sebagai input, maka kondisi pertama akan menghilangkan aktivitas tidak bernilai tambah dan hanya melakukan aktivitas bernilai tambah dalam menghasilkan output. Yang selanjutnya adalah 3 bentuk pengukuran produktivitas. Di sini ada 3, yaitu produktivitas parsial, yang kedua adalah produktivitas total, dan yang ketiga adalah waktu siklus. Nah, produktivitas parsial sendiri ini tujuannya adalah untuk mempermudah manajemen dalam memonitor naik turunnya produktivitas. Sedangkan produktivitas total ini produktivitas yang menunjukkan dari semua faktor yang digunakan untuk menghasilkan sebuah output. Dan yang ketiga adalah waktu siklus. Nah, waktu siklus ini dihitung sejak konsumen mengajukan permintaan layanan sampai selesai. Waktu siklus rata-rata setara dengan total waktu proses untuk semua unit dibagi dengan unit yang dihasilkan dalam ukuran waktu kerja. Dan untuk studi kasus kedua, yaitu mengenai contoh kasus data genap tentang penjualan barang X mulai dari tahun 2000 sampai 2008. Di situ tertera tabelnya, dan itu di slide berikutnya ada contoh penyelesaian
dari studi kasus kedua. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila salah kata atau salah perbuatan atau salah penulisan, kami selaku pembuat makalah, kami bertiga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga makalah serta PPT ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih.